Pengalaman santai ya. Pengen tahu di jalan menanjak ya, cara pengendaliannya? Pengen tahu ya. Ini pipinteran orang teh. Bapak teh calon pengemudi yang profesional. Kalau pengen tahu cara pengendalian di jalan menanjak, karena satu kata, mengendalikan kendaraan yang harus paham ilmunya cuman di jalan menanjak secara pembelajaran. Kalau sama ahli. Tapi kalau andai kata pengen di lapang, kalau belum tahu tuh tonton video saya. Karena ada aturan, kalau andai kata Bapak posisi pengen belajar sendiri tanpa ada kursus, belum pernah kursus, tonton video aku. Yang ditanyakan itu belajar apa? Itu yang diajarin Bapak, tapi di jalan datar. Tapi kalau sama ahli yaitu saya, Bapak harus belajar di lokasi jalan menan, karena perlu bukti. Ingat kade, dari tadi nanyakan, Pak mundur setar awarem kaki. Bingung tadi beda jawaban. Bener mundur? Setarem kaki dia mundur. Orang jago mundur karena mobil, orang pinter, orang pengemudi yang handal. Jika melakukan setar awarem kaki ditanyakan 25 sama 50 derajat, ini 25 kategorinya. Mundur nggak jika melakukan setar kaki kira-kira? Kira-kira mundur. Ya sama Bapak juga Tapi kenapa kok bisa Bapak beda prinsipnya? Karena Bapak belum tahu. Dijelasin orang pengemudi pakai mobil jago, tapi setarem kaki dilakukan di jalan menanjak 25 dan 50 derajat pasti cuman tenang mundur nak. Udah tahu. Tapi Bapak jujur aja, Bapak itu karena belum pernah jadi ragu. Nah di sini perlu Bapak sama ahli belajarnya ditanyakan pembuktian. Tapi kata saya kalau belum pernah mencoba kursus, Bapak pelajari dulu, tonton dulu di TikTok saya atau di YouTube saya ada. Cara setarem kaki, cara setarem tangan, cara padat merayap, cara padat tersendat ada di TikTok saya, di YouTube saya. Belajarnya di lapang, bukan belajar di lapang itu muter gitu. Kapan bisanya Bapak? Kapan ngertinya? Kapan pahamnya? Gak paham. Tapi dengan catatan kuplingnya Bapak harus di bawah. Di bawah itu setengah kuplingnya segini nih, paling bawah. Baru bisa Bapak belajar mengemudi pinter, cepet. Tapi kalau segini Pak, gak bisa Bapak belajar mobil. Mati. Sering mati, loncat, kapan bisanya? Pegang aja mulu terus. Tapi kalau segini Bapak nggak mungkin tegang terus. Tapi harus tahu, ngangkat kopling, nginjek kopling pakai udah. Jangan pakai engkel, walaupun segini Bapak pakai lutut sempurna. Tapi kalau pakai engkel Pak, kata Bapak mati, mundur gitu Pak posisinya. Nah jadi seperti itu Pak ya. Ini dijelasin. Nah ngangkat kopling segini Pak, minimal, maksimal segini lah, nggak usah segini Pak. Maka kalau kopling yang di rumah, mobil di rumah segini Pak, jangan kebawahin dulu, disetel dulu. Paham ya? Hati-hati. Itu kalau udah segini baru Bapak belajar setarem kaki, setarem tangan, padat merayap, padat tersendat di lapangan. Kalau belum pernah ke sini ke tempat kursus, Bapak tonton video saya. Ada di TikTok dan di YouTube. Tapi karena Bapak udah ke sini, berarti perlu pembuktian, maka belajarnya Bapak harus ditanjakan. Tanjakan berapa ini? 25 derajat tuh ini. Kalau 50 derajat, Bapak hancur mobilnya kalau dipakai belajar. Kalau 25 mending. 25 aja Bapak tadi bingung, kok mundur, geger-began kan? Ya. Maka klarifikasi sekarang, siap ya. Well, setar awarem kaki dijelaskan Pak, jika dilakukan di jalan menanjak 25 derajat dan 50 derajat. Tahu?
dari Hasan Sadikin rumah sakit parat ke Lembang medannya. Nah, itu kategorinya ada yang 25, ada 50. Kalau Bapak mengendalikan materi setar awal rem kaki, andai kata Bapak udah yakin, tidak takut mundur. Karena mundur yakin, segitu batasannya 25 cm Pak, segini. Itu wajar. Hati-hati. Yakin Bapak tidak takut di situ? Kenapa setar awal rem tangan digunakan? Ya kan? Udah aja setar rem kaki. Tetapi Bapak posisinya jalan 25 dan 50 derajat, takut mundur, setar rem kaki, jangan dilakukan. Lakukan setar awal rem tangan. Beres. Ribet-ribet amat. Maka kita belajar mengemudi itu cuman 4 materi, Pak. Setar rem kaki, rem tangan, padat marea, padatan sendat. Konsepnya 5 konsep, Pak. Itu yang harus dimiliki. Di jalan nanjak, di jalan datar boleh, nanjaknya 25, jangan belajar 50 derajat, itu gulutuk loh. Bukan bisa, malah error bapaknya. Hati-hati Pak, saya nggak ngasih tahu. Nah, maka habis kursus Bapak nih, habis kursus di aku adaptasi mobil sendiri di GK, maju, berhenti, maju, setar rem kaki, rem tangan, padat merah itu. Cari tanyakan dikit, adaptasi namanya. Kalau udah benar-benar Bapak maksimal, yakin, baru ke jalan raya. Gitu anjurannya ya, hati-hati. Nah, setar awal rem kaki teh Pak, posisinya jika dilakukan di jalan nanjak 25, 50 derajat, mundurnya 25 cm Pak, wajar. Orang pinter pasti mundur 25 cm Pak, wajar. Bapak tidak mundur boleh, asal yang penting kopling setengahnya enak. Maka jangan dipikirin mundur Bapak. Dari tadi Bapak mikirin mundur, jangan dipikirin mundur, hati-hati ya. Nah, posisinya itu. Tapi Bapak andai kata 75 haur ngambang, setar rem kaki Bapak digunakan, tidak boleh. Di 75 derajat tidak boleh dilakukan setar rem kaki. Tapi setar awal rem tangan itu mah penting. Jadi dua materi disatukan, setar rem kaki dan rem tangan itu disatuin. Namanya cara setar rem tangan. Pengendalian terakhir itu teh. Haur ngambang berhenti, setar rem kaki, gaya-gaya hati kalau tuh Pak, ada yang udah salah. Mau kuat, lagi bantu pakai rem tangan. Nah, kalau setar rem kaki itu digunakan di jalan nanjak 25 dan 50 derajat, boleh di situ mah. Jalan datar Pak, apalagi ya tuh nggak mundur. Oke siap, konsentrasi, satu gerakan aja. Mau mundur 25, 15, 10, 5 cm tidak mundur. Yang penting target aku adalah sentuhan koplingnya lembut, gasnya kecil. Gitu aja. Hati-hati. Bunyi setar awal rem kaki adalah pindah ke gas, langsung ngegas setengah kopling. Kalau andai kata Bapak belajar, pindah dulu ke gas, setengah kopling baru digas. Kalau Bapak menikmati, menyiasati gerakan itu. Tapi kalau andai kata Bapak udah paham, pindah ke gas, ngegas kecil, kopling setengah. Kalau udah paham, gas setengah, gitu aja. Tapi kalau Bapak belum paham, pindah dulu ke gas, setengah kopling, tahan, baru digas. Ada dua, bertahap, jangan sekaligus. Nah, tapi Bapak kan udah tahu ya, digas setengah kopling gitu. Siap, konsentrasi, kopling full 1. Kalau ngegasnya sakumaha Pak. Nah, gasnya dia bem gitu. Kecil aja, nanti aja diperagakan. Jadi kalau Anda kata nggak diperagakan, dipraktekan, Bapak nggak ketemu. Boleh injak dulu ya. Gini, bem. Nah gitu aja. Nah gitu aja. Siap, konsentrasi. Dan jawaban yang tepat adalah diperagakan, dipraktekan. Gasnya yang mana kan gitu ya. Yang penting gasnya kecil, bem, 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 bem. Nah, jangan bem, jangan. Nekennya udah bem gitu aja. Dia aja bem. Nah kalau bem dilamain gini Pak, bem gitu. Berarti kalau lamun bahasa Sunda mau dicowok boleh. Dicowoknya gimana? Nah jadi gas kupling supaya asal dipompa. dipompa.